Bukan rahasia lagi jika sebuah tempat yang dulunya ramai, kemudian ditinggal dan terbengkalai, pasti mengundang sosok tak kasat mata. Menjadi korban dari tempat wisata yang satu ini. Meski dua diantaranya tak meregang nyawa, namun isu akan keangkeran tempat tersebut semakin kuat dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Entah dasar apa yang membuat tempat dengan hanya memiliki 2 kolam serta area yang tak terlalu luas ini menjadi angker. Namun yang pasti selain faktor kelalaian yang terjadi, area kolam renang ini dulunya merupakan lahan persawahan dan juga rawa yang kerap dikatakan angker. Angker, dari dulunya, dari sawahnya itu angker. Tak hanya selepas terbengkalai, kesaksian para penjaga kolam renang semasa aktif akan penampakan beberapa sosok astral ikut menambah kesan angker, apalagi dibiarkan setahun terbengkalai dan kosong hingga kini. Banyak jenisnya, ada katanya, ada jadi sering di pagar-pagar jalan, katanya mukanya hitam, gitu ya. Ditemani Bapak Ali, kami pun mencoba mengulas pengalaman mistis maupun tragedi yang pernah terjadi di kolam renang ini. Malahan saya jujur pernah dulu waktu masuk ke sini, benar itu ada benar-benar penampakan sekilas. Dalam bayangan saya itu pas saya lagi masuk, buka pintu, itu ada sekitar bayangan di belakang saya. Tak hanya sosok astral berwujud perempuan yang kerap menampakkan diri setelah tempat ini kosong, seolah menjadi unsur yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahwa dulunya area kolam renang ini maupun perumahan yang ada merupakan sebuah tanah persawahan serta sebuah rawa yang disinyalir sebagai tempat pembuangan jin. Tutup kemarin kurang lebih sekitar 2002 ya, kurang lebihnya 2002 tutupnya. Nah di sini kalau dilihat ya mungkin kalau dibilang kosong nggak terlalu lama kosongnya ya, tapi di sini emang benar-benar banyak banget karena sempat kejadian meninggal karena di sini mungkin mohon maaf ya. Dulu ini kan termasuk baru lah kayak perumahan di sini juga. Jadi pembuangan misalnya kayak jin atau apa, mohon maaf ya. Jadi mereka dibuangnya ke sini, mungkin dialihkan juga ke sini. Yang buang-buang gitu kurang lebihnya gitu. Bukan lagi mitos atau kabar burung saja, seorang pengunjung pernah menjadi korban kejanggalan kolam renang ini, di mana tubuhnya tenggelam di area kolam renang dewasa tanpa ada satupun yang memperhatikan, meski kondisi saat itu ramai pengunjung. Betul, ada korban di sini. Karena di sini ada korban udah 3 orang meninggal di sini. Di situ langsung ditutup sampai sekarang. Mungkin di sini Mas nggak terlalu dalam ya. Tapi kalau ke sana agak dalam karena nggak ada pengawasan dari orang tua juga. Karena itu waktu itu siang jam 1 siang meninggalnya. Ya mungkin nggak tertolong lah di sini. Aura mistis dan keangkeran tempat ini seolah melekat bahkan jauh sebelum tempat ini resmi ditutup lantaran tragedi yang ada. Sebab laporan penjaga masjid yang berada tepat bersebelahan dengan kolam ini kerap menjadi saksi bahwa sosok astral berbadan layaknya anak-anak kerap menampakkan diri serta mengganggu aktivitas yang ada.
Nah, gini Kang, dulu saya punya teman di sini, marbot ya. Nah, marbot tersebut cerita sama saya, mungkin dia ada sosok anak kecil lari-lari ke sana, sosok yang ya anak kecil dan yang lain-lain kayak berbaju putih segala macam, yang rambut panjang, pada ketawa. Tapi di jam setiap malam Jumat biasanya dari pihak marbot itu. Tak hanya satu, melainkan adanya korban lain yang disinyalir terjatuh maupun terkena besi shower di sebuah ruang bilas. Hingga pengunjung tersebut harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun ajal berkata lain, nyawanya tak mampu diselamatkan. Ini daerah tempat shower ya, shower namanya ya, shower. Jadi dulu pernah kejadian di sini ada yang meninggal juga, ya mungkin nggak tahu dia jatuh atau gimana gitu ya, anak kecil di sini. Nah di sini itu mungkin kurang pengawasan dari orang tua, jadi licin apa gimana gitu, jatuh pendarahan pas di sini. Beberapa tragedi kelam yang dituturkan memupuk rasa penasaran kami. Apakah tragedi tersebut memang hanya sebuah kelalaian atau melainkan adanya unsur gaib, di mana asumsi tersebut berasal dari lahan persawahan dan rawa yang dikenal angker sebagai pondasi utama berdirinya kolam renang. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan mitos di balik tragedi tersebut? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Oke, ini tempatnya nih, Frisley. Nanda, ini adalah tempat yang dulunya itu digunakan sebagai kolam renang untuk umum. Dan kabarnya sih udah nggak aktif sekitar 1 tahunan. Tapi ini yang menarik, karena waktu tempat ini masih aktif, ada beberapa kejadian di sini yang pernah terjadi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke dalam aja kali ya, ngelihat langsung. Yuk. Tak perlu memerlukan waktu yang lama, kami pun memulai penelusuran ini ke sebuah ruang tunggu yang mana kerap terlihat sosok astral berwujud perempuan. Frisley, Nanda, Siap. ini tuh tadi tim kita juga udah melakukan penelusuran di sore hari sama warga yang tinggal dekat sini. Balik lagi ke cerita yang aku sempat mention tadi di awal, bahwa pernah ada kejadian janggal. Ini kabarnya kejadian itu tuh sampai membuat pengunjung yang pernah datang ke sini meninggal. Aku penasaran, ini memang benar-benar kejadian murni ya, kelalaian, atau memang ada hubungannya sih dengan tempat ini ataupun hubungan yang ada di sini? Kalau sejauh ini sih untuk sebab-musababnya aku masih belum melihat ya Kak. Soalnya ini masih di awal banget. Mungkin di dalam kita bisa mengupas semuanya. Kalau menurut Frisley sendiri yang kamu rasain pas kita menginjakan kaki di tempat ini nih, mungkin masih awal banget ya, tapi ada nggak yang Frisley rasain? Sebenarnya kalau untuk melihat mundur, karena dulunya tempat ini adalah rawa-rawa, daerah yang lembab, jadi udah pasti memang tempat ini adalah tempat yang disukai oleh mereka. Emang betul kata Visi bahwa ini dulunya sawah dan sempat juga menjadikan pembuangan jin. Aku juga sempat dengar informasi tentang pembuangan jin yang mungkin nanti Frisley sama Nanda bisa bantuin aku untuk cari tahu lebih lagi ya. Oke, kita mungkin mengarah keluar. Kalau kita lihat dari layout tempat ini, kayaknya emang tempat yang digunakan kalau di situ kayak loket Bekas gitu loket, ya. Bekas loket. Tapi yang menarik adalah sebenarnya pada saat kita tadi masih di depan, masih melihat tentang tempat ini, kita disambut sama beberapa makhluk yang dia tuh sosoknya tuh perempuan. Perempuan? Di mana? Tapi ada yang paling menarik perhatian. Di antara sosok-sosok perempuan yang dari tadi berlalu lalang, Nat, ada satu sosok dengan kondisi yang mengenaskan. Bisa. Permisi, assalamualaikum. Oh, ini toilet. Sini, Nat. Assalamualaikum. Hei, gerak. Pintunya gerak. Kamu ngeliat nggak? Kamu lagi pindah. Pintunya gerak.
Jadi tadi barusan pintunya itu bergerak seperti ada yang mendorong. Iya, kayak emang yang tadi Visi bilang ya, isinya sosok wanita. Betul. Sempat ada kejadian juga yang mungkin bisa kita bisa bilang kayak musibah lah ya. Aku coba untuk komunikasi dulu ya. Nanda. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok perempuan demi menguak lebih dalam tragedi yang pernah terjadi. Berarti pada saat tempat ini sudah menjadi tempatnya kami, kamu tetap ada di sini. Aku izin ceritain ya. Sosok perempuan yang ada di belakang ini, dia tingginya sekamunat dengan kondisi yang tadi aku bilang mengenaskan. Kondisi lehernya itu seperti Kayak kena robek, ya, sengaja dirobek. Dan dia meninggal di titik ini karena memang kehabisan darah. Dia sudah ada di sini setelah kita merdeka. 1981 kejadian itu terjadi. Dan memang pada saat tempat ini masih menjadi tempat yang bisa dikatakan kosong. Kosong banget. Kosong Bangunan banget. belum ada juga. Iya. Jadi kelihatan banget kalau pada saat dia mengalami pembacokan itu kayak benar-benar dengan sengaja ada yang membunuh dia tidak mempunyai tempat untuk berlindung, tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk dia berlindung, dan dia kehabisan darah di saku pohon dengan kondisi yang robeknya besar banget. Jadi udah kayak dia narik-narik badan aja sih, emang itu kondisinya sudah sangat-sangat parah. Dan dia bilang kalau tempat ini pada saat baru dibuka dan beroperasi, memang dia menyaksikan. Tapi dia mengganggu nggak sih sebetulnya di sini? Nah, justru yang mengganggu. Mengganggu bukan dia. Cuma kayak Fata Morgana aja. Kayak Fata Morgana kan gitu kan, sriwing gitu. Dia nggak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang dulu sempat ada orang Ya. meninggal. Jadi emang yang mengganggu itu sosoknya itu bukan ada di sini melainkan ada di sebelah sana. Jadi kita masih harus cari dulu Iya. ya, karena jujur ini tuh kayak mereka bercerita tuh ramai banget di Betul kuping banget. aku. Oke, Kak, di mana? Kita coba ke belakang sini. Di situ saya melihat ada satu pohon. Oke. Bisa kita bilang pohon paling tua yang ada di sini. Oh, Menarik. iya coba kita lihat. Kini giliran dan Ananda merasakan kehadiran sosok astral yang seolah memperhatikan kami di awal penelusuran. Namun sebelum mendekat sesuatu menyita perhatian kami. Ini shower ya? Iya. Iya betul, Nat. Ini shower, ini aku sempat dengar juga ada kejadian terus dulu di sini waktu tempat ini masih aktif ada kejadian tentang kalau nggak salah ya ketiban shower sampai meninggal, tapi aku nggak tahu deh, mungkin kalian bisa lebih tahu. Mungkin. Frisly atau Nanda bisa melihat lebih jauh lagi. Aku apa yang coba sebetulnya untuk terjadi. scanning ya. Apa Iya. mau flashback? Oh, iya. Dan Ananda pun tak tinggal diam. Dengan kemampuan yang ada, Nanda mencoba merasakan peristiwa kelam yang disinyalir pernah terjadi di ruang bekas bilas tersebut. Jadi emang pada saat bangunan ini ada, sempat ada kejadian yang kayak ketiban itu. Apa, alat mandi itu ya. Oh, dan posisinya yang itu Iya. benar-benar di situ ya? Ya, Ujung ini? Yang ujung itu. Oke. Yang ujung itu. Tapi dia tidak sampai meninggal di sini. Hanya melukai emang cukup Parah. lumayan Pak. Di bagian kepala Bagian ya, kepala. Nat. Itu emang bisa dibilang luka besar ya. Iya. betul. Nah, kejadian kayak gitu tuh bisa dikatakan memang teknis, maksudnya ada kesalahan mungkin pengelolanya atau memang hal-hal kayak gitu tuh juga bisa didukung dengan adanya gangguan makhluk yang ada di sini. Kali ini malah aku lebih tertarik mengaitkan kejadian ini sama sosok perempuan yang di dalam toilet tadi. Ya. Karena tentang darah. Betul. Dan biasanya ini informasi ketika mereka sudah mengenal darah, mereka akan terus mencari darah. Oke, jadi bisa dibilang memang sedikit banyak ada hubungannya juga ya. Ada hubungannya sama sosok wanita yang tadi kita Ya. bahas yang di dalam itu ya, Visi ya. Kak, Kaget kenapa? iya, di sana ya. Ini pohon yang tadi Nanda bilang ya. Oke. Stop.
Nanda, Jadi gini. kamu ngerasain apa sih di sini? Oh, ini ada salah satu sosok penunggu bisa kita bilang paling tua juga ya. Dia bekas pembuangan yang dulunya sempat dibuang di sini. Pembuangan ilmu ya, Pembuangan ilmu. energi. Apa tuh maksudnya pembuangan ilmu? Jadi dulunya itu suka ada yang membuang sesuatu. Membuang sesuatu itu adalah yang berhubungan sama goib. Kayak jin ya, jin dibuang ke sini, suatu keilmuan pun juga dibuang ke sini. Nah, Jadi ini tuh sosok jin kah atau kon atau jin. jin? Jin. Kayak gimana sosoknya yang Sosoknya itu adalah laki-laki dengan berbulu lebat, hitam, dan gede. Ya bisa kita bilang jenis gondol lah ya. Jenis gondol. Apa kita mau coba ke sana untuk Oke. pembuktian bahwa emang di sini ada batu football. Oke. Seketika Nanda merasakan adanya interaksi yang berasal dari sebuah pohon tua di belakang kami. Membenarkan desas-desus yang ada bahwa memang sebelum berdirinya kolam renang maupun area perumahan, dulunya lahan seluas 15 hektar ini berupa area persawahan dan juga rawa yang sudah dikenal angker. Bahkan tak hanya kolam renang saja. Sebuah pohon yang berada di area komplek dan sudah ditebang disinyalir ikut memakan korban. Soalnya kan di sana juga kan ada pohon pule yang sering ada penampakan dulu. Sampai dia nebang aja meninggal. Jadi dia mengizinkan kita untuk mengambil sesuatu yang ada di sini. Kalau itu nanti kita coba untuk ke sana langsung. Ya, silakan Nanda. Kita kasih Aku waktu baiknya dan di mana? Sebelah sini nggak apa? Fris, jadi maksudnya ini memang sebuah pembuktian juga ya yang akan dilakukan sama Nanda tentang benda pusaka ini, bahwa memang kabarnya kan aku juga suka dengar nih dari masyarakat sekitar tempat ini tuh tempat pembuangan jin. Iya betul. Karena yang tadi aku bilang sebelum adanya bangunan ini memang ini menjadi tempatnya mereka atau bisa dibilang banyak energi yang berkumpul di titik ini. Maka dari itu mungkin ada beberapa pusaka, tapi kali ini kan bukan kita yang meminta. Lagi-lagi ini mereka yang mempersilahkan untuk kita lihat. Gitu. Tak hanya asal bicara, Den pun mencoba menarik salah satu benda gaib yang dulunya merupakan buangan demi membuktikan mitos dan desas-desus yang ada. Udah, Aduh ya Allah. kan Anda aman? Sebentar. Wah, gak apa-apa Nan. Nggak semua orang bisa menemukan pusaka dan tidak semua orang juga diizinkan sama sosok di sini untuk diperlihatkan. Jadi kita nggak akan tahu di mana pusakanya. Nah, ketika Aduh. Seketika Den Ananda tumbang, seakan banyak energi yang dikeluarkan demi menarik benda gaib sebagai pembuktian. Dibantu Frisly, Nanda pun mencoba menetralisir ke benda gaib yang berhasil didapatkan. lempengan ya. Ini bentuknya lempeng. Tapi dingin ya kan Anda? Tak berselang lama sosok astral penunggu pohon tua seolah ingin langsung menyampaikan pesan lewat tubuh Den Ananda. Nanda, kamu nggak apa-apa? Aman. Jadi Nat barusan dia tuh coba untuk komunikasi, dia memberitahu kalau ada pesan yang disampaikan. Dia cuma mau komunikasi bahwa ini pusaka ini kenapa dia tunjukkan karena ini merupakan hadiah untuk anak ini gitu, untuk Kananda. Dan ada nggak mungkin informasi yang dia mau sampaikan tentang lokasi ini atau apa yang pernah terjadi di sini? Jadi ini Atau dia hanya memang menunggu tempat ini aja? tadi dia sempat komunikasi juga. Di sini ada sosok yang bisa kita bilang tuyul yang suka suka iseng sama yang di sini. Penghuni-penghuni yang ada di sini kayak gitu. Nah, sama sosok banyak wanita juga ya, Vis ya. Yang tadi Fisya lihat ya? Ya, dia ngomong begitu sih. Dan kata dia hati-hati untuk jalan ke sana. Kata dia untuk hati-hati bahwa di ujung sana itu ada sosok yang paling lumayan
dahsyat banget. Kuat ya, dan Iya, lebih kuat dari dia. penunggu yang Iya. ini. Karena memang teritorialnya kan beda-beda ya Nat. Tapi kalau tadi ngebahas tentang sosok anak kecil yang seperti tuyul, aku juga tadi tuh ngelihat kayak Kayak dia di tuh jalan. lari ke sana. Kita ke sana kali ya. Oke, coba. Apa mungkin jangan-jangan sosok yang tadi disebut yang seperti tuyul dan lumayan kuat itu ada kaitannya sama korban? Iya. Seolah tertarik dengan sosok astral berukuran anak kecil tersebut, Frisly perlahan mencoba mendekat hingga sesuatu yang di luar nalar terjadi. Pelan-pelan. Lantas, apakah sosok astral yang membuat dan Ananda menyeburkan diri ke kolam merupakan jawaban dari beberapa peristiwa kelam yang terjadi di tempat ini? Atau adanya penjelasan lain yang akan segera kami ungkap? Teka-teki perlahan mulai terbuka bahwa adanya pesan akan keberadaan sosok astral menyerupai anak kecil yang kerap mengganggu memang benar adanya. Dan bahkan kerap dirasakan kehadirannya oleh warga perumahan tersebut. Info dari warga sampai sekarang juga ada. Katanya ada penampakan seperti tuyul. Di Panon Bali ada yang ngomong seperti itu. Langsung juga di klaster belakang ada. Lantas, apakah sosok astral yang dimaksud menjadi penyebab segala tragedi kelam yang ada? Dan apakah sosok astral tersebut yang membuat Den Ananda seketika menyeburkan diri ke kolam? Seketika Nanda menyeburkan diri ke arah kolam, entah apa yang coba ditarik Nanda. Gue minta botol sini, mana Tin? Botol. Ini ada botol di sini. Sini. Tunggu. Jangan botol plastik. Ini. Tutupnya mas. Duh, hati-hati. Kalau yang aku tangkap sih mungkin karena tadi kesebut sama Kananda ya, dia dominan. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Nanda. Wah. Nanda, Oke. kamu nggak apa-apa sampai nyebur gitu? Aduh, Tadi ada apa sih? pas Visin jelasin ada sosok anak kecil Iya. kesana. Tiba-tiba saya menemukan yang tadi saya bilang sosok tuyul. Dia jalan sana. Saya kaget juga. Saya otomatis nangkep dia. Nah teman-teman semua mungkin yang mempunyai kelebihan bisa ngeliat ada sosok dia di sini. Iya. Nanti kita akan coba untuk memindahkan sosok ini ke tempat yang lebih baik lagi. Ya. Oke. Tunggu, maksudnya itu ada di dalam botol Iya. sekarang? Ah, coba nangkep juga Kenapa? dan kaget Kenapa? juga. Allah. Ngerasa panas ya. Iya. Telapak tangan doang. Tepuk tangan ya? Karena tadi tuh sebenarnya jujur aku agak terkecoh. Karena pada saat tadi aku lebih cepat dari kalian, aku berusaha untuk melihat satu sosok anak kecil di antara sosok-sosok yang Betul. seperti tuyul itu. Betul. Anak kecilnya tuh malah beda banget. Dia memakai baju renang dengan kondisi, maaf ya, tapi semua area wajahnya tuh bengkak. Dan matanya tuh kayak ngeliat ke atas. Wah, dan pas banget sebetulnya sama informasi yang aku dapat karena ada penelusuran juga sebelumnya Oke. pada saat sore hari, dan itu sempat aku dengar bahwa sempat ada korban tenggelam. Tadi kalian enggak nggak kalau aku bilang ada kejadian di sini? Iya. Sebetulnya kejadian yang belum aku ceritain adalah kejadian tentang meninggalnya anak kecil di kolam ini, dan kabarnya kamu ngeliatnya tadi di mana, Fish? Di sini. Ya. Wah ya pas banget, karena informasi yang aku dapat itu adalah anak kecil itu meninggalnya di kolam dewasa, dan ini cuma ada 2 kolam, artinya memang di kolam sini. Dan Fish, Nanda, kamu harus bantu cari tahu lagi ini siapa penyebabnya, apa karena si makhluk yang ada di botol itu atau ada makhluk lain juga? Aku
aku coba untuk komunikasi dulu kali ya. Tapi kakak aman kan ya? Untuk lebih mencari kebenaran yang ada, Frisly mencoba mendekat perlahan ke area di mana tragedi kelam terjadi. Oke Nat, jadi kalau tadi itu kan kita ngeliat ya Kananda, sosok yang seperti tuyul dan mereka beriringan. Ya. Tapi ada satu sosok, anak kecil dengan kondisi yang jelas banget itu seperti tenggelam. Di mana dia sekarang, Fris? Kamu mau cerita? Tunggu deh. Tadi kakak sempat bilang nggak kalau di sini sebenarnya ada sosok yang dominan yang belum sempat kita komunikasi. Betul banget. Iya, tadi Betul Nanda banget. bilang gitu. Siapa sih sosok itu? Soalnya dia ngasih gambaran kalau sebenarnya anak kecil ini memang meninggal tenggelam di kolam ini pada saat tempatnya ini memang masih aktif. Betul. Dan pada saat dicari, gak ada satupun orang yang melihat dia. Seperti sengaja ditutupin. Ditutupin, jadi suatu makhluk menutupi jasadnya dia supaya nggak kelihatan. Mungkin kita coba untuk komunikasi lagi yang lebih dalam lagi, kita mungkin dapat jawaban juga. Nanda pun mencoba menghubungkan sosok astral yang berkomunikasi dengan Frisly dengan sosok yang telah ditangkap tadi. Oke, jadi gini, pada saat kejadian itu, sebelum kejadian itu, dia sempat melihat sosok kayak laki-laki tua, cuma pendek posisinya, pendek, Kerdil, ya, dan kepalanya botak, cuma dia ada apa? kumis. Kumis ini jenggotingnya Yang tua, panjang. kayak model kayak, ya, bisa kita bilang kayak tuyul itu. Nah, dan dibilang bahwa ngomong sama saya, kamu sudah membawa sosok itu yang pada saat dia kondisinya sebelum dia tenggelam, dia sempat di sini. Tiba-tiba ada sosok yang lewat di sini, depan, Oh, di pinggir kolam. ya, samping kolam sini. Dia kaget dan kakinya kaku, sangat kaku, ya. Dan itulah kejadian itu. Dan posisi saat itu tempat ini masih sepi pengunjung. Oh, dan akhirnya makanya dia nggak bisa menyelamatkan diri gitu. Betul ya, banget. Nanda ya. Betul. Jadi maksudnya Dan juga kata visi pun juga sama, bahwa ditutup sama Si goib, sosok sosok itu. itu, supaya dia nggak kelihatan kayak gitu gimana sih letaknya. Padahal ini kan cetek ini. maksudnya kedatangannya dia itu emang sengaja ingin mencelakakan pengunjung itu. Ya, jadi mencelakakan pengunjung. Penuturan Frisly dan Nanda seakan memperkuat bahwa ada sebuah kejadian janggal saat tragedi yang menewaskan salah seorang pengunjung kolam ini. Orang banyak, tapi nggak kelihatan itu. Bingung saya kan jalannya di depan. Ya kelihatan itu udah di bawah, di bawah kerak. Ya, saya bopong langsung, saya angkat. Udah naik sih. Tak ingin menyita waktu, kami pun bergegas menuju sosok astral yang lebih dominan di area ini. Demi lebih menguak sosok seperti apa yang menjadi dalang dari tragedi yang ada. Dia bilang, dia kayak benci banget sama kita. Dia nggak suka kita kesini. Iya, kita masuki wilayah dia. Ini wilayah dia, wilayah kekuasaan dia. Sebenarnya ini semuanya, cuma dia menempati di belakang kita. Ini ada pohon nih. Di situ bilang, Dengar nggak ada suara itu? Dilempar. Merasa itu. diganggu, Iya, sesuatu maksudnya seperti kita melempar ke dilempar. arah Itu kami. tanda kalau emang dia tuh gak suka sama kita. nggak suka sama kita. Nah, ini botol kayak Lagi. Duh, banyak gangguan. kayak minta tolong sama nih sosok yang Bosnya. bosnya ini. Ini bisa dibilang ini kayak salah satu tuannya dia ini. Ini oke. Ini saya coba untuk pindahkan dulu kali ya, supaya kita aman juga. Nanda nih, jadi yang kamu akan lakukan adalah Memindahkan dia, memindahkan ini sosok
yang ada di botol ini di tempat yang lebih baik, jangan di sini gitu. Cuma ini dia kayak di dalam botol ini kayak minta tolong sama nih sosok yang di belakang. Ya. Yang di belakang itu kok kupingnya gede banget. Gede. Ya, gimana sih sebetulnya Jadi penampakan di belakang wujud itu ini? goblin, ya kayak bentuk goblin. Cuma dia telinganya gede sih ya. Dan itu bola matanya emang mau Iya, keluar. kayak bola matanya gede dan menonjol. Lebih paham. Bisa kita pakai night vision. Seketika Den Ananda mendapat serangan dari sosok yang dominan. Kamu harus komunikasi baik-baik. Gak boleh kayak gini. Oh ya sudah, aku nggak mau tinggal. Di mana titik rumah kamu? Aku hanya keliling tempatnya saja, tempat kekuasaan sebelum ada bangunan ini. Tempat ini kekuasaan kamu sebelum ada bangunan ini. Iya. Artinya setelah ini menjadi bangunan diisi oleh manusia, harusnya kalian tidak boleh seperti itu. Sesuatu yang tenggelam di saat itu aku yang untuk memutus sosok yang ingin kamu pindahkan. Kamu mengutus sosok yang ingin dipindahkan untuk membuat kejadian tenggelamnya anak ini. Apa alasannya? Supaya jiwanya menempati tempat desa itu. Supaya jiwanya menempati tempat itu. Tolong, Mas Surya. Maaf ya, Fisi. Maaf ya, Nat. Oke, nggak apa-apa kok. Kondisi pun kembali normal. Melalui Kananda, mereka berkomunikasi memberitahu bahwa dia tuh marah karena tadi kakak berkali-kali mengulang mau memindahkan. Oke. Jadi dia marah karena itu anaknya. Karena memang kejadian yang pernah terjadi di sini adalah utusannya. Jadi dia memang sengaja untuk mengumpulkan jiwa agar terkunci di tempat ini. Maksudnya akhirnya anak ini jadi tumbal. Jadi gini, bukan tumbal ya. Jadi makhluk goib itu senang untuk mengambil sesuatu yang ada di manusia. Bisa kita bilang kayak jiwa lah ya. Cuma ini versi goibnya ya. Kalau kita mah kayak sesuatu yang ada diambil lah. Supaya dia tinggal di sini. Menempati tempat ini sampai sekian lamanya lah. Tapi kan kalau sudah meninggal, semua itu balik lagi ke Gusti Allah. Maksudnya adalah kalau manusia yang sudah meninggal sudah pasti udah balik ke Allah. Gak ada urusannya Iya, ya iya. sama tempat ini. Cuma emang goib suka mengganggu dan membuat mencelakai lah. Kita bisa bilang mudah untuk mencelakai manusia. Kayak gitu. Penelusuran pun tuntas kami sudahi. Kira-kira spot uji berani yang paling bagus di sini di mana nih untuk uji berani malam hari Kalau ini? pandangan saya dekat kolam situ. Dekat kolam. Ya. Tapi kayaknya bahaya deh, apalagi kan ini juga masih belum kita pindahkan kan. Betul, betul. Jadi lebih baik di ruangan tempat di mana tadi ada korban juga. Oh, yang Ruang bilas, bilas. toilet. oke, boleh. Oh, yuk kita langsung pergi aja. Kini kami pun memilih ruang terbuka yang dulunya berfungsi sebagai ruang bilas di dekat kolam anak sebagai lokasi uji berani. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Daniel, Daniel, usianya berapa? usiaku 18 tahun. Baik Daniel, boleh tahu motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Aku tinggal gak jauh dari sini. Aku mendengar berita-berita dari tempat ini dan konon katanya tempat ini tutup karena ada 3 orang yang meninggal. Aku ingin membuktikan bahwa benarkah tempat ini mistis apa enggak. Baik Daniel, kalau gitu di samping saya saat ini ada 3 kotak. Kamu harus memilih salah satu kotak itu dan apapun isi yang ada di dalamnya harus kamu gunakan selama kamu beruji berani nanti. Aku ambil yang tengah. Yang tengah. Oke. Daniel, silakan ambil langsung. Oke, boleh dibaca, silakan. Berkaca selama uji berani berlangsung. Kalau gitu kami akan langsung mengantarkan kamu ke spot uji berani dan sebelumnya kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Oke Daniel? Biasa. Baik. Ini ya Daniel, kacanya.
sebelah sini. Ya, boleh berhenti di sini. Daniel, Oke. lilinnya sudah diletakkan di depan kamu dan kamu akan beruji berani sendirian di sini. Kami akan pergi meninggalkan kamu dan apakah kamu sudah yakin ingin melakukan uji berani ini? Yakin? Baik, kalau gitu sampai bertemu nanti dan selamat beruji berani. Siap. Tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum. Dalam sini itu sudah mulai menunjukkan intensitasnya banget. Habis itu yang di depannya sosok yang gede pun juga masih pengen mendekat lagi. Oke. Apa itu? Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi dia udah tegang, sangat-sangat tegang dia nih. Udah makin Sini semakin panas. Aku kok merinding ya? Maaf semuanya. Aku di sini hanya ingin menjelaskan tugas saya. Apa itu? Astagfirullah. Suara Dia apa udah, itu? dia udah mengambil ancang-ancang dia. suara. Dia tadi bilang suara ya? Iya dia udah, iya. Permisi. Nah, Mulai rasanya enak dari arah depan enak ya. Aku merinding. Aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Di sini suara apa itu? Aku mulai merinding. Ada suara pecahan kaca di situ. Maaf, permisi aku tidak mengganggu. Abah, alalim, alam, harim, sayyidina syawah kabir, ahlak, segati, maaf. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Telingaku. Astagfirullahaladzim. Semakin keras. Astagfirullahaladzim. 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 Kok badanku panas. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Astagfirullahaladzim. udah mulai iya ya. ya, Aduh. Dia ngebedain. Astagfirullahaladzim. udah coba masuk. Siapa kamu? Gokil. Ini kamera kita ngeblur sekarang. Kamera kita nggak bisa ngeliat loh. Kedua kamera loh. Maaf, aku tidak mengganggu kalian. Aku di sini Oh aman. sama Langsung aman Ih, ya. lagi-lagi ya. Nat, Kananda pas tadi blur itu di belakang dia tuh ada yang ngedeket loh. Ngedeket betul. Tuh, lagi tuh. Iya iya iya. Aku tidak mengganggu kalian. Tuh. Wow. Ini dia ada sosok di belakang Sosok dia. perempuan. Iya, Wow, tuh. Nat. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar. Maaf. Jadi sosoknya itu Astagfirullahaladzim. jadi camp itu posisinya Ya Allah. ya makhluk itu ada di posisi itu. Astagfirullahaladzim. Posisi itu ada di Aku mendengar depannya sesuatu camp. di dari sini. Banyak sekali suara di sini. Astagfirullah. Ah, Banyak sekali suara. aku mendengar suara aneh di sini ya Allah. Dia Astagfirullahaladzim. ngawet. Dengan suara aneh. Astagfirullahaladzim. Tuh, dia goyang. Siapa kamu? Ada yang jalan. Ada yang jalan. Yang anak kecil tadi ya Kananda ya. Iya, ada yang Cepet jalan. banget. Sat, gitu cepet banget. Astagfirullahaladzim. Ini di sini. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar sesuatu dari sini. Dari arah kanan. Astagfirullahaladzim. Jangan mendekati aku. Iya, sebelah kanan ini sebenarnya banyak gangguannya lumayan banget sih.
sosok perempuan sih jelas. Saya di sini hanya menjalankan tugas. Saya di sini tidak mengganggu kalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang terganggu. Saya di sini hanya menjalankan tugas. Astagfirullahaladzim. Di daerah kiriku ada suara orang jalan. Mohon maaf, saya di sini tidak mengganggu. Mohon maaf. Ya Allah, mohon maaf. Oke. Nanda, Frisley, aku khawatir dia kenapa-napa nih. Kayaknya udah cukup ya. Mending kita langsung jemput aja sekarang ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Oh. Astagfirullahaladzim. Aman? Aman. Aku di sini di sana melihat sosok orang yang berdiri gede banget. Dan di sini kayak ada air yang jalan ke sini. Air Iya. di bawah. Iya. Dan di sini aku melihat suara kaca keras banget. Dan aku melihat di sini kayak ada yang lari-lari, itu nggak tahu siapa. Oh, ini ya sesuai deskripsi yang pada saat kita penelusuran dan kita obrolin tadi di ruang kontrol ya. Dan Daniel, kamu sempat ngerasa nggak sih kalau kamu itu arahnya makin lama makin ke sana? Iya, makanya. Yang aku paling dengerin itu suara tangisan yang paling keras dari sini. Dan yang aku dengerin itu suara anak kecil nangis banget, nangisnya keras banget. Yang aku takutin itu. Terus ini bisa dipastikan anak kecil itu adalah korban yang dulu pernah di sini? Jin yang menduplikasi lah ya. Oh. Oke, Daniel nggak apa-apa, napas dulu ya. Dan Nggak aku apa-apa. juga tadi Apa melihat lagi? sosok orang di jendela situ, tapi aku nggak tahu siapa dan aku di situ. Mungkin aku nggak berani lagi melihat ke situ. Sosoknya itu kayak ngintip. Kayak ngintip. Perempuan, laki-laki? Aku melihat sosok panjang. Oh, rambutnya panjang. Berarti Aku hanya melihat setengah. Aku nggak melihat semuanya. Oh, oke. Kamu ngelihatnya ada di situ ya. Jadi ada beberapa gangguan yang kamu rasakan di sini, mulai dari depan, kolam ini, sama Ya. di belakang kamu tadi ya. Oke. Kalau dari sebelah sana kamu ngerasa juga nggak, Daniel? Atau Aku di sini kayak melihat ada yang main-main, yang lari-lari, tapi aku berani ngelihat sini, tapi aku nggak ngelihat. Cuman aku merasakan dan mendengar. kita menerima banyak gangguan kamera mulai dari blur sampai dengan tiba-tiba nggak ada gambar hilang. Oke, yaudah kalau gitu Daniel, terima kasih sudah beruji berani di sini ya. Kalau gitu boleh kita pergi tinggalin tempat ini aja ya. Mari. Baik Frisley dan Nanda, sepertinya dari hasil penelusuran kita malam hari ini serta tadi sudah beruji berani juga ya di tempat ini. Sepertinya memang semakin membuktikan bahwa tempat ini punya cerita mistis di dalamnya. Segala kejadian yang pernah terjadi di sini ternyata memang ada sangkut pautnya ya dengan makhluk gaib. Dan tentunya seperti yang tadi kita udah obrolin juga bahwa kalau tempat ini ingin dibuka kembali untuk apapun itu artinya harus ada pembersihan. Iya, pembersihan. Cleansing lah. Yang dilakukan oleh orang yang memang Paham. dengan hal tersebut. Yaudah, kalau gitu untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang penuh dengan cerita mitos, misteri, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian semua deg-degan. Hanya di JTV.